Tahukah kamu, di jantung Rusia ada satu suku Muslim yang punya sejarah ribuan tahun, kerajaan besar, dan budaya luar biasa. Namanya suku Tatar, dan kisah mereka jauh lebih menakjubkan dari yang kamu bayangkan. Penasaran bagaimana mereka bertahan, berkembang, dan tetap menjaga identitas di tengah modernisasi? Tonton sampai habis hanya di channel YouTube Cari Tahu. Jangan lupa like, komen, subscribe, karena dukungan kamu adalah semangat kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita unik dari seluruh dunia. Cari Tahu, tempatnya cerita seru dan penuh wawasan. Suku Tatar merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Rusia yang memiliki sejarah panjang, budaya kaya, serta identitas kuat yang tetap terjaga hingga kini. Mereka dikenal sebagai komunitas Muslim terbesar di Rusia dan menjadi jembatan penting antara dunia Eropa dan Asia. Suku Tatar berasal dari perpaduan berbagai bangsa Turko-Mongol yang pernah menguasai wilayah Eurasia, terutama pada masa Kekaisaran Mongol dan kekahanan Golden Horde antara abad ke-13 hingga ke-15. Dari masa inilah, identitas Tatar mulai terbentuk sebagai bangsa yang kuat secara budaya, militer, dan keagamaan. Setelah runtuhnya Golden Horde, muncul beberapa kerajaan Tatar yang berpengaruh, seperti Khanate Kazan, Khanate Astrakhan, dan Khanate Crimea. Kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat kekuasaan politik dan penyebaran budaya Tatar di kawasan Rusia dan sekitarnya. Namun pada abad ke-16, wilayah-wilayah tersebut ditaklukkan oleh Tsar Ivan the Terrible, sehingga suku Tatar resmi menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia. Meski berada di bawah pemerintahan Rusia, masyarakat Tatar tetap mampu mempertahankan bahasa, agama Islam, dan adat istiadat mereka hingga kini, menjadikan suku Tatar sebagai salah satu simbol ketahanan budaya di Rusia. Mayoritas suku Tatar tinggal di beberapa wilayah strategis di Rusia, terutama di Republik Tatarstan dengan ibu kota Kazan, sebagai pusat budaya, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Tatar. Selain itu, komunitas besar juga dapat ditemukan di Bashkortostan, Siberia Barat, serta di Moskow dan kota-kota besar lainnya seperti Saint Petersburg dan Yekaterinburg. Persebaran ini terjadi akibat sejarah panjang migrasi, perdagangan, serta kebijakan pemindahan penduduk pada masa Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Meski tersebar luas, suku Tatar tetap menjaga ikatan budaya melalui organisasi komunitas, masjid, serta pusat kebudayaan di berbagai daerah. Saat ini, populasi suku Tatar di Rusia diperkirakan mencapai lebih dari 5 juta jiwa, menjadikannya kelompok etnis terbesar kedua setelah bangsa Rusia. Jumlah ini menunjukkan betapa besarnya peran suku Tatar dalam membentuk wajah multikultural Rusia modern. Sebagian besar suku Tatar menganut Islam Sunni mazhab Hanafi. Islam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas mereka sejak abad ke-10, jauh sebelum Rusia secara resmi memeluk Kristen Ortodoks. Sejak masa itu, ajaran Islam tidak hanya membentuk keyakinan spiritual, tetapi juga mempengaruhi adat, pendidikan, serta sistem sosial masyarakat Tatar. Masjid-masjid megah seperti Masjid Kul Sharif di Kazan dan Masjid Nurullah menjadi simbol kebangkitan budaya Islam di Rusia modern. Bangunan-bangunan ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan dialog antar umat beragama. Meski hidup di negara dengan mayoritas penduduk non-Muslim, komunitas Tatar dikenal luas sebagai contoh harmoni antar agama. Mereka hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk Kristen Ortodoks, Yahudi, dan berbagai kepercayaan lain, mencerminkan nilai toleransi yang telah mengakar kuat dalam sejarah panjang suku Tatar.
Bahasa Tatar termasuk dalam rumpun bahasa Turki yang memiliki kedekatan dengan bahasa Kazakh, Uzbek, dan Azeri. Hingga kini, bahasa Tatar masih diajarkan di sekolah-sekolah di Tatarstan dan digunakan dalam media lokal, seperti surat kabar, siaran radio, serta program televisi. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menjaga identitas budaya di tengah arus modernisasi. Budaya Tatar dikenal kaya dan beragam, mencakup berbagai bidang kehidupan, antara lain sastra klasik dan modern yang merekam sejarah serta nilai-nilai kehidupan masyarakat Tatar. Musik rakyat dengan alat tradisional seperti kubis yang menghasilkan nada khas penuh nuansa etnik. Tarian tradisional yang menggambarkan kegembiraan, keberanian, dan kebersamaan. Kerajinan tangan, mulai dari bordir, ukiran kayu, hingga perhiasan tradisional. Kuliner khas Tatar. Selain seni dan bahasa, kuliner juga menjadi bagian penting dari budaya Tatar. Beberapa makanan tradisional yang terkenal antara lain ecak-ecmak, pastel berbentuk segitiga berisi daging dan bawang. Cak-cak, camilan manis dari adonan goreng yang disiram madu. Peremyah, roti goreng dengan isian daging yang gurih. Hidangan-hidangan ini tidak hanya menggugah selera, tetapi juga menjadi simbol identitas budaya Tatar yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi hingga sekarang. Di era modern, suku Tatar memainkan peran penting dalam berbagai bidang kehidupan di Rusia, mulai dari politik, pendidikan, ekonomi, hingga seni dan budaya. Banyak tokoh Tatar yang berkiprah sebagai pemimpin daerah, akademisi, pengusaha, serta seniman, berkontribusi besar dalam pembangunan nasional tanpa meninggalkan identitas budayanya. Republik Tatarstan menjadi salah satu wilayah paling maju dan dinamis di Rusia. Perkembangan pesat terlihat di sektor industri minyak dan gas, teknologi, serta pendidikan tinggi dengan hadirnya universitas-universitas ternama yang menarik mahasiswa dari berbagai daerah dan negara. Kazan, ibu kota Tatarstan, sering disebut sebagai Mutiara Rusia Timur karena keberhasilannya memadukan arsitektur Islam dan Eropa dalam satu kota yang harmonis. Di kota ini, masjid megah dan gereja tua berdiri berdampingan, mencerminkan semangat toleransi dan keberagaman yang menjadi ciri khas masyarakat Tatar di Rusia modern. Seperti banyak suku minoritas lainnya, suku Tatar menghadapi berbagai tantangan di era modern, mulai dari globalisasi, urbanisasi, hingga dominasi budaya mayoritas yang perlahan mempengaruhi gaya hidup generasi muda. Salah satu dampak yang paling terasa adalah menurunnya penggunaan bahasa Tatar, terutama di kalangan anak muda yang lebih sering menggunakan bahasa Rusia dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan sosial dan kemajuan teknologi juga membuat sebagian tradisi lama mulai jarang dipraktikkan. Jika tidak dijaga dengan serius, warisan budaya yang telah bertahan selama berabad-abad berisiko memudar. Namun demikian, masyarakat Tatar tidak tinggal diam. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menjaga jati diri mereka, antara lain melalui Festival Budaya Tatar yang menampilkan tarian, musik, dan kuliner tradisional. Pendidikan bilingual di sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa Tatar dan Rusia secara seimbang. Media berbahasa Tatar seperti radio, televisi, dan platform digital. Dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan pelestarian budaya dan bahasa. Melalui langkah-langkah ini, identitas suku Tatar tetap hidup dan berkembang, membuktikan bahwa tradisi dan modernitas dapat berjalan berdampingan tanpa harus saling menghilangkan. Demikianlah pembahasan kita tentang suku Tatar di Rusia, sebuah bangsa dengan sejarah panjang, budaya yang kaya, dan identitas yang tetap kuat hingga hari ini. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua tentang betapa indahnya keberagaman budaya di dunia. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk like videonya, tulis komentar pendapat kalian, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya hanya di channel YouTube Cari Tahu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari kami, Cari Tahu.